alhamdulillah jamaah untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah merampas rezeki orang lain. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita bahas sedikit nih mengenai merampas suami orang. Aduh nauzubillah tadi hukumannya juga sudah jelas ya. Nah baik jamaah kita akan lanjutkan, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tadi sebelum iklan nih, aduh Ustadz Bani belum sempat jawab nih. Mungkin ada jamaah yang baru nonton kita ulangi sedikit ya. Ustadz Bani ini kan kalau misalnya nih seorang suami itu misalnya kan memang sudah kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kadang nih ada nih ya kecurhatan nih dari jamaah yang di rumah terutama ibu-ibu nih. Kadang nih ada nih uang bulannya itu suka tertahan sama hobinya sang suami. Katakanlah lagi hobi burung, hobi ikan. Nah jadi bulanannya tertahan atau berkurang. Nah ini nih banyak banget curhatannya. Nah ini gimana sih sebenarnya nih Ustadz Bani kalau misalnya rezeki istri itu kan memang udah haknya istri. Kalau misalnya suami tidak memberikan apa itu termasuk merampas rezeki istri? Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Masya Allah pertanyaan luar biasa Mas Mikdad, terima kasih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan dimanapun berada guru-guru kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala padahal sudah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berikan kepercayaan nih laki-laki itu untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Kenapa laki-laki dikasih kepercayaan oleh Allah menjadi pemimpin? Karena dua sebab. Yang pertama memang Allah berikan kelebihan masing-masing. Laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan masing-masing. Tapi yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi istrinya dari harta yang dia punya. Jadi seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada pasangannya. Karena nafkah inilah maka dia memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat ini, ketika seorang suami tidak bertanggung jawab menafkahi istrinya, itu boleh diturunkan dari status quo-nya. Wah, status quo ya. Status quo. Jadi seorang suami berkewajiban memberikan nafkah. Nah nafkah itu maaf sekali, bukan uang bulanan untuk belanja rumah tangga. Kalau itu sih kewajiban harus kebutuhan rumah tangga. Tapi nafkah istri ini sebelum kita nikahi dia dikasih uang jajan sama orang tuanya. Dia dikasih uang untuk kebutuhan kosmetiknya. Dia dikasih uang untuk kebutuhan jalan-jalannya. Masa begitu nikah sama kita nggak ada uang jajan, nggak ada kebutuhan kosmetik, nggak ada uang jalan-jalan. Zalim sekali sebagai suami. Nauzubillah. Zalim dzalik. Makanya Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 menegaskan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Buat para suami yang Allah mudahkan rizkinya sampai gajinya besar, pendapatannya banyak, sampai tadi zakatnya berapa? 250 juta. Amin. Amin insya Itu Allah. cita-cita. Insya Allah. Maka untuk istrinya minimal 2 kali lipat tuh. Masa lebih rendah daripada zakat? 2,5%. Harus lebih tuh. Berapa Minimal 50%. Minimal 50%. 50%. Buat istri tuh. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'atih. Seorang istri boleh mengambil harta yang banyak dari suaminya kalau pendapatannya banyak insya Allah. Tapi waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Bagi suami-suami yang mohon maaf mungkin pendapatnya juga masih terbatas, belum bisa saya pengen sayangku tercinta memberikan uang yang banyak kepadamu, ngajak jalan-jalan, berikan semua kebutuhan kosmetik, tapi belum bisa, memang gaji cuma segini. Maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan yang dia mampu dan dia bisa. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Insyaallah Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Karena sejatinya ketika kita menikah, ini punya jatah rizki. Kalau kata guru kita Ustadz Maulana mengulang-ulang. Semua orang yang di rumah kita itu ada jatah rizkinya masing-masing. Ketika mereka belum bisa mencari, tidak keluar rumah untuk mencari rizkinya, maka Allah titipkan rizki mereka lewat pendapatan kita. Maka kalau tidak kita berikan kepada mereka, ini kita nahan-nahan jatah mereka sebetulnya. Nauzubillah min dzalik. Guru kami dulu mengibaratkan, kalau rizki itu ibarat kita punya toren. Kalau keran gak dibuka, toren ini gak bakal ngisi. Kalau tidak kita berikan nih, gak ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada seorang laki-laki yang, kenapa sih saya sulit banget mendapatkan rizki, susah usaha bisnis. Jangan-jangan penyebab utamanya Anda telah merampas hak pasangan. Orang yang paling dekat dengan kita. Doa mereka inilah yang bisa menggetarkan arsy, yang bisa membuka pintu langit, yang bisa mendatangkan rizki dari arah manapun, sehingga Allah mudahkan kita. Maka Anda sebagai suami yang, saya sudah banyak penghasilan saya bekerja pekerjaan yang luar biasa. Jangan lupa, itu ada hak istri di situ. Boleh jadi separuh dari situ, bahkan boleh jadi mungkin lebih dari situ. Maka yuk jangan kita tahan-tahan. Ke orang lain aja dilarang, apalagi kepada
pasangan terdekat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi Ustadz kalau misalnya memotong bulanan istri termasuk dalam merampas rezeki juga? Tidak termasuk. Termasuk juga ya, karena kan istri pasti udah naker nih kebutuhan sebulan nih ini. Kalau dipotong mau dari mana gitu. Maka